Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil hari ini, Minggu Biasa ke-23, 5 September 2021. Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Bulan September adalah bulan di mana kita semakin akrab, dekat dengan kitab suci. Dan di bulan September ini kita membuka kitab suci untuk kita renungkan. Dan tentu saja sudah ada tuntunannya dari Kuskupan Agung Jakarta misalkan. Mari kita semakin aktif umat di lingkungan, di keluarga, baik secara online aktif dalam kegiatan bulan kitab suci nasional ini. Mari mendekatkan diri dengan kitab suci, semakin dekat dengan Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37, di mana sekali waktu orang membawa kepada Yesus seseorang yang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, berdua saja. Kemudian Yesus melakukan suatu tindakan kepada orang yang tuli dan gagap itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit dan menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula pengikat lidahnya, dan ia berkata-kata dengan baik. Orang yang tuli dan gagap itu bisa sembuh karena kebaikan, karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasih, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mudah-mudahan dengan telinga yang kita miliki ini memang ya begitu banyak suara-suara yang kita dengarkan. Udahlah, intinya kita nggak usah mendengarkan suara-suara yang sumbang. Apalagi kalau berhadapan dengan orang lain, kita nggak usah cepat menerima masukan-masukan, suara-suara yang jelek, yang negatif mengenai orang tersebut. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Menurut saya, lebih baik kita memikirkan diri kita sendiri dan memperbaiki diri kita sendiri, itu yang utama. Jangan kita terlalu sibuk seolah-olah mau memperbaiki orang lain, tetapi diri kita sendiri ini nggak diperbaiki. Ya, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus, kalau telinga kita ini hanya mau mendengarkan suara-suara yang nggak jelas, kita menggunakan telinga kita mendengarkan masukan-masukan mengenai orang lain yang negatif-negatif, dan dengan begitu terbuka kita menerima suara-suara negatif tersebut, kita nggak usah teruskan, nggak usah pikirkan itu ya. Kalau ada orang yang berbicara mengenai hal negatif mengenai orang lain, menurut saya sudah tidak usah dipikirkan. Belum tentu apa yang dia bicarakan itu benar. Ingat, bumbu terkadang lebih banyak daripada hal yang sebenarnya. Karena bisa saja orang yang menceritakan kejelekan orang lain kepada Anda itu mau secara tidak langsung mengadu domba Anda dengan orang itu, dan Anda jangan-jangan bisa ikut terlibat dalam dosa, mengiyakan, menyetujui apa yang dikatakan oleh orang itu, dan Anda punya pendapat negatif mengenai orang lain. Nggak usah kuping kita ini terlalu tipis, begitu gampang mendengarkan masukan mengenai kejelekan-kejelekan orang lain. Lebih baik kita melihat apa yang positif dari orang itu. Sebelum Anda melihat hal negatif dari orang lain, lihatlah hal negatif yang ada dalam diri Anda sendiri. Itu saya pikir yang mesti diperbaiki. Dan itu yang mesti kita mohon kepada Tuhan, supaya telinga kita ini disembuhkan. Yang tadinya suka mendengarkan yang negatif-negatif, kita ubah bisa mendengarkan yang positif-positif, yang baik-baik, yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu saya pikir ya. Berbicara ya gagap, tidak bisa berbicara dengan baik. Mari kita memohon dari Tuhan supaya kita ini bisa berbicara dengan baik, mengeluarkan ucapan-ucapan yang bijaksana,
bisa mengambil keputusan dengan bijaksana dan menyampaikan juga dengan bijaksana. Dan mari dalam kehidupan ini kita berusaha untuk ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang suka menjelek-jelekan orang lain dari mulut kita, memaki orang lain. Mulut kita ini bisa digunakan untuk menyudutkan orang lain, bisa digunakan untuk membenci orang lain, bisa digunakan untuk ya menghina orang lain. Saya pikir itu yang mesti kita perhatikan. Kita mohon kepada Tuhan Yesus supaya mulut kita ini pun bisa kita gunakan secara bijaksana. Gunakanlah telinga kita secara bijaksana, gunakanlah mulut kita secara bijaksana, dan kita mohon supaya apa yang kita dengar itu kita bisa saring dan kita sungguh fokus kepada kebaikan orang. Jangan melulu fokus kepada kejelekan orang. Mulut kita ini kita gunakan untuk mewartakan kasih Tuhan, sehingga hidup kita ini akhirnya sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.